العزيز وأصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa atas perkenannya dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, kita berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu kita sama-sama duduk di majelis ilmu, majelis zikir. Itu kita mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Tauhid, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bab ar-riya. Malam ini bab minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Bagian dari kesyirikan atau termasuk dalam kesyirikan beramal semata-mata untuk dunia. Maksudnya melakukan amalan soleh yang tujuannya semata-mata untuk mendapatkan kebaikan dunia. Kita baca ayatnya dulu, nanti hadisnya. Dalam surah Hud ayat 15 sampai 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, kenikmatan yang ada di dalam dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka akan kami penuhi dan berikan balasan dari amalannya, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan dengan upaya mereka. Sayangnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Orang yang semacam itu tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, maka gugurlah semua amalan-amalannya. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batallah semua amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Ayat ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian, kata para ulama dalam ilmu tafsir, dijelaskan bahwa salah satunya Imam Al-Qurtubi mengatakan, beberapa riwayat dikatakan bahwa ayat ini turun untuk orang-orang berhubungan dengan orang kafir,
di mana memang sifat orang kafir ya kehidupannya itu memang dunia saja. Istilahnya kalau anak muda sekarang di otaknya itu cuma satu judul, ya, dunia. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini juga berkenaan dengan orang-orang beriman sebagai bentuk wanti-wanti untuk tidak mengamalkan amalan soleh yang tujuannya semata-mata untuk dunia. Itu yang pertama. Kemudian ulama kita mengatakan berkenaan dengan babnya dan ayatnya, di mana babnya sekali lagi bab minasyirki, bagian dari kesyirikan atau termasuk perbuatan syirik, iradatul insan bi amalihi dunya, termasuk perbuatan syirik seseorang melakukan amalan soleh untuk mendapatkan dunia atau tujuannya semata-mata untuk dunia. Dibuatkan pertanyaan, apa hubungannya dengan riya? Apa hubungannya dengan riya? Nah, jawabannya adalah dalam kitab Fathul Majid disebutkan bahwa riya itu bagian juga dari syirik, ya, dan dia syirik kecil. Hanya saja riya itu hubungannya dengan puji-pujian. Kalau istilah orang Bugis, orang itu dia melakukan amalan soleh kepuji-puji, cuma mau dipuji orang. Apa kalau bahasa Makassarnya itu Pak? Kepujian, ya, kepujian. Ya. Bahasa Bugis kepuji-puji gitu kira-kira. Ya. Dan kalau itu riya, dalil yang paling mudah dipahami tentang orang yang beramal soleh karena riya itu adalah hadis tentang 3 kelompok manusia yang nanti pertama kali diseret ke dalam neraka, bahkan dijadikan sebagai bahan bakar neraka, ya, karena perbuatannya, amal solehnya itu hanya untuk mendapatkan pujian. Yang pertama dari 3 golongan itu adalah qari, orang yang suka membaca Al-Quran, ya. Dia membaca itu melantunkan bacaan Quran dengan indah dan segala macam, tujuannya supaya dia disebut sebagai qari, ya, hebat mantung, qari. Maka orang yang seperti ini, dalam penjelasan hadis tentang ini, bahwa di akhirat dia ditanya dan Allah lebih tahu, kenapa engkau membaca Al-Quran begitu giat, begini dan begitu. Lalu mengatakan, saya membaca Al-Quran, ya, liwajhika, karena ikhlas kepadamu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kau bohong, maka dicampakkanlah ke dalam neraka. Yang kedua adalah orang yang dermawan, ya, menyumbangkan hartanya dan seterusnya. Ternyata dia melakukan perbuatan itu supaya disebut sebagai dermawan. Kalau bahasa Bugisnya apa itu? Dermawan ya. Sogi yang suka menyumbang. Apa itu bahasa? Biasanya kalau bahasa daerah enak didengar. Ya. 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 Oh, malabo orangnya. Ya. Dia melakukan itu hanya sekedar karena ingin disebut sebagai dermawan. Yang ketiga adalah mujahid, orang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berperang, ya, ikut berjihad, ya, bukan karena ingin surga, tetapi supaya dia disebut sebagai seorang mujahid, seorang pahlawan. Dan mungkin kalau pakai istilah mubalik kita dulu di Sulawesi, mengatakan modelnya adalah model orang yang pergi berperang bukan karena Allah, tetapi supaya dia disebut sebagai pahlawan, lalu dikuburkan di taman makam pahlawan. Nah, inilah 3 orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka dan bahkan dijadikan sebagai bahan bakar neraka. Itu berhubungan dengan riya. Nah, kemudian kita kembali ke bab
merupakan perbuatan syirik, ya, beramal dengan amalan soleh hanya semata-mata ingin mendapatkan bagian dari dunia, dan Allah mengancam yang seperti ini dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Kita sebutkan dulu penjelasan Syekh Muhammad Al-Utsaimin bahwa amalan dunia itu, orang yang melakukan amalan untuk mendapatkan dunia sebagai ganjaran ada beberapa macam. Yang pertama, harta. Jadi ada orang melakukan amalan soleh, tujuannya dunia berupa harta. Dia yang melakukan sesuatu dari amalan soleh untuk mendapatkan harta. Dan ini sebentar sedikit mengkhawatirkan kami sebagai seorang dosen dan ustadz seperti ini. Ya. Yang kedua, ada orang beramal soleh mendapatkan dunia yang bentuknya adalah supaya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Ya. Yang ketiga, orang melakukan amalan soleh untuk mendapatkan dunia berupa pujian dari manusia, ya, supaya orang wajahnya kembali kepada dia. Itu pokoknya setiap dia pengajian, dia mau orang berkumpul banyak hanya untuk mendengarkan dia. Yang keempat, ada orang mengamalkan amalan soleh untuk mendapatkan dunia, yaitu dia juga mau dunia, dia juga mendapatkan akhirat, dan ini yang agak ringan. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, penjelasan berikutnya secara rinci disebutlah bagaimana amalan-amalan soleh itu yang menginginkan dunia yang bisa masuk dalam bab syirik. Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Saleh Ali Syekh mengatakan bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia menghadirkan pahala dunia, balasan dunia, itu terbagi dua. Yang pertama, ayyakuna al-amalu alladhi amaluhu wastahdara fihi thawabud dunya wa aradahu wa lam yurid thawabal akhirah. Ada orang yang mengamalkan amalan saleh, tetapi di hatinya dan otaknya adalah untuk mendapatkan kebaikan dunia, dan sama sekali dia tidak menginginkan amalan atau pahala di akhirat. Lam yuraggib asy-syar'u fihi bi dzikri thawabid dunya. Yang amalan itu, amalan soleh yang dilakukan itu tidak ada sama sekali secara khusus motivasi untuk mendapatkan kebaikan dunia. Misalnya salat dan puasa, ini amalan soleh yang merupakan ibadah yang tidak didapati ada motivasi di dalamnya untuk mendapatkan dunia. Ya. Maka ketika seseorang melakukan salat, dia penuhi syarat-syaratnya semuanya, tetapi dia salat supaya dia sehat. Dia tidak menginginkan yang pahala akhir, dia salat untuk sehat. Atau puasa, dia melakukan puasa bukan karena mendapatkan pahala, memang mau sehat. Yang kalau kita kenal sekarang program diet dengan cara berpuasa. Nah, ketika dia berpuasa, yang sebenarnya puasa itu adalah amalan akhirat, dia sama sekali tidak menginginkan pahala akhirat di situ. Tujuannya memang untuk mendapatkan kebaikan dunia, maka perbuatan ini ya tidak dibolehkan, di mana dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat, dan dia bisa masuk dalam kategori syirik, sekalipun syiriknya syirik kecil. Ayat yang pertama. Yang kedua, ada amalan-amalan yang memang ada iming-iming pahala dunia, tapi ketika dia dilakukan ya dengan baik,
dan keinginannya adalah keinginan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan juga bagian di akhirat. Misalnya melakukan silaturahim, itu perbuatan amal soleh. Birrul walidain, melakukan kebaikan kepada kedua orang tua, itu adalah amalan-amalan yang hadis-hadisnya memang memberikan motivasi untuk dilakukan dan ada ganjaran dunianya. Seperti dalam hadis, barang siapa man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia selalu melakukan silaturahim. Ada iming-iming dunianya. Nah, ketika orang melakukan amalan ini, silaturahim, ya, birrul walidain, tapi tujuan utamanya adalah bagus silaturahim supaya jai-jai dalek, tidak ada pikirannya untuk mendapatkan akhirat, maka ini tidak boleh, ya, dan dia tidak akan mendapatkan juga bagian di akhirat, tetapi dia tidak masuk dalam kategori syirik yang sama dengan kategori yang pertama, di mana ibadah yang tidak ada motivasi dunianya. Ini dimaksud. Kemudian berikutnya, jika seseorang melakukan amalan baik, amalan soleh yang di dalamnya memang disebutkan ada kebaikan dunia di dalamnya, jika dilakukan maka dia tidak mengapa. Dia sebenarnya ingin akhirat, lalu dia mendapatkan kebaikan dunia, maka itu tentu tidak mengapa. Berikutnya, saudara sekalian, dan di sini yang mengkhawatirkan bagi kami secara pribadi, tentang amalan soleh, annahu ya'mal amal as-salih li ajlil mal. Ada orang melakukan amalan soleh untuk mendapatkan harta. Apa contohnya? Seseorang, ya, melatih suaranya supaya indah, dan akhirnya nanti dia menjadi muadzin, ya, dan dia berharap nanti diangkat jadi muadzin tetap di sebuah masjid, lalu dengannya dia mendapatkan upah, maka inilah yang berbahaya dunianya dan akhiratnya. Jadi dia memang memperindah suaranya, latihan suara dan seterusnya, hanya untuk mendapatkan upah dari pekerjaannya kalau dia jadi muadzin, dan itu amalan akhirat, amalan soleh. Atau yang ini mirip-mirip dan mengkhawatirkan bagi teman-teman, ya, anak-anak muda kita, para penghafal Quran. Syekh mengatakan di sini, au hafidhal Quran liyakuna imaman fil masjid. Dia menghafal Quran supaya jadi imam nanti. Jadi menghafal Quran, masuk di tahfidz, menghafal Quran untuk jadi imam. Bahkan kalau bahasa kasarnya celakanya, dan itu ada, dia sengaja masuk di pesantren menghafal Quran, dan kalau sudah masuk bulan Ramadan, sebentar lagi masuk bulan Ramadan, kalau sudah bulan Rajab atau Sya'ban, dia yang menawarkan dirinya, adakah masjid yang kosong, saya mau jadi imam di situ. Ya, kalau sampai di situ saja maksudnya, ya, maksud dunianya tidak disebut, maka masih ringan. Tapi ada mentok, saya mau jadi imam di situ, yang penting saya digaji sekian-sekian. Ini tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh imam muadzin diberikan gaji, boleh. Bahkan dia lebih berhak
untuk mendapatkan gaji yang besar. Tetapi kembali kepada dianya, kalau dia melakukan itu untuk mendapatkan dunia, padahal itu adalah amalan soleh, maka dia berbahaya. Inilah yang disebutkan dalam ancaman ayat yang kita sebutkan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam ayat tadi, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Yang begini-begini, ya, tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat kecuali neraka. Ya. Yang mengkhawatirkan bagi saya secara pribadi setelah membaca beberapa penjelasan ulama, alladzi yu'allimun nasa, ya, pergi mengajar manusia ilmu agama ini untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan balasan dunia. Mengkhawatirkan ini, Pak. Ya. Bisa-bisa berhenti kita ini pergi ceramah, ya. Karena bisa dipastikan semua orang tahu, wajar kalau di Indonesia sudah ceramah pasti ada doanya. Kita tahu doanya maksudnya, Pak, dorongan amplop. Nah, doa itu ada dua, ada doa ke atas ke Allah, itu namanya doa, ya. Ada juga doa dorongan amplop, dan itu mempengaruhi sekali hati kita memang. Dan dari dulu semua orang tahu, sampai cerita-cerita masa lalu ada sampai ustadz membatalkan jadwalnya di sini, ya, karena ternyata ada undangan di sana. Dia sengaja memang menerima semua jadwal. Nanti tinggal dicek yang mana lebih besar menaranya. Ini mengkhawatirkan sekali, dan itu gangguannya besar, Pak, besar. Ya, terus terang. Kalau enggak apa-apa, ini cerita mubalik ini, Pak, saya yang kena. Kalau hari Jumat sudah lihat jadwal, besar gitu. Besar ini. Dan ternyata itu bahkan jadi bagusnya di off record saja ini, yang direkam. Bahkan ada satu, nanti dihapus saja, Pak, ya, tapi ini secara langsung kayaknya ini sudah boleh deh. Tanya Bapak, ini supaya kita jadi belajarlah untuk, dan memang betul-betul ikhlas itu susah memang, Pak, susah. Bahkan ada lembaga tertentu yang memang mengklasifikasi dai-nya. Ada ustaz kelas A, kelas B, kelas C. Saya baru-baru sekitar 2 bulan lalu, Pak, 2 bulan lalu kan masjid-masjid itu bikin jadwal, sudah mulai menghubungi ustadz baik secara pribadi ataupun secara lembaga. Tahu apa ini, Pak? Ada teman saya sama-sama alumni di UMI dulu, tahun 98 kami selesai ketemu. Awalnya cerita-cerita aktif di mana ustadz, begini-begini. Bilang, bisa enggak hubungkan saya dengan ustadz, lembaga di mana kita aktif? Bilang, boleh. Selama ini di mana, lembaga apa kita minta untuk isi khutbah Jumat di sini? Dia bilang, lembaga A, fulan. Bilang, bagus itu. Bilang, pace ustaz, karena anak muda nak kirimkan ki. Biasa orang baru belajar ceramah. Lalu banyak profesor di situ, banyak istilahnya. Kalau dari sisi akademik besar-besar, dia bilang, kasih tahu memang ustaz, kalau mau ke yang senior ya, ini kelas A, ini kelas B, kelas C. Dan ini itu secara lembaga masih mending, tapi ada memang secara pribadi, ya. Dan ini mengganggu memang. Dan yang paling mengganggu bagi kami adalah di sini dijelaskan orang yang pergi mengajar mengajar agama. Untungnya kami dapat kalau dia berupa gaji memang sebagai jasa. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan amalan soleh secara pribadi, ya,
Ini yang perlu dijaga. Alhasil, saudara sekalian, ini beberapa penjelasan dari salah satunya Syekh Shalih Al Syekh, juga dengan oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin. Perlunya kita berhati-hati ya dalam melakukan amalan-amalan soleh yang dilakukan untuk semata-mata mendapatkan kebaikan dunia. Apalagi sebutkan dalam, dan ini bagian juga doa, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berdoalah untuk dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berdoa cuma minta kebaikan dunia. Boleh, tapi resikonya di akhirat dia tidak mendapatkan kebaikan, balasan. Makanya Allah lanjutan ayatnya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita untuk selalu berhati-hati dalam melakukan amalan soleh untuk kepentingan dunia. Kemudian saudara sekalian, sedikit lagi kita baca hadisnya. Wa fi sahih, khususnya Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba dinar, hamba emas, uang. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham. Ya, maksudnya celakalah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada uang. Dan memang uang bisa merubah segala-galanya. Apalagi ada satu postingan yang sangat baik di medsos beberapa kali saya baca, itu dikatakan bahwa orang Indonesia ini sedikit aneh belakangan ini. 10 tahun terakhir orang Indonesia ini cuma tahu haram kalau berupa makanan. Kalau dia babi haram, pasti dia tahu. Bahkan takut sekali. Kalau dia anjing, dia tahu sekali bahwa itu haram dan takut sekali. Tapi kalau dia sudah berubah jadi uang, dan apa peduli Pak, mau haram mau halal, sudah jelas-jelas jalurnya haram, dia tidak mengerti. Yang penting uang. Kalau sudah berubah jadi uang Pak, apalagi di Indonesia sudah katanya sila pertama Pancasila sudah berubah, bukan lagi ketuhanan yang maha esa, tapi keuangan yang maha kuasa. Jadi rawan ya. Dan betullah sabda sallallahu alaihi wasallam merupakan wanti-wanti kepada kita bahwa akan datang satu zaman di mana manusia la yubali min aina akhadha amin haramin atau min halal. Akan datang satu zaman di mana orang lagi tidak akan peduli lagi dari mana dia mengambil harta itu, apakah dari jalan yang halal atau yang haram, tidak peduli. Halal halal, pokoknya sikat saja dulu. Ta'isa abdul khamisah, itu khamisah itu kain dari sutra. Jadi memang ada orang-orang yang sampai menghambakan dirinya untuk dunia, baik berupa uang ataupun berupa benda. Ta'isa abdul khamilah itu saya cari terjemahannya, dia kain beludru. Jadi dulu disebut sebagai jenis kain yang mahal. Bagaimana bentuk orang-orang ini? Jadi Rasulullah menyebut beberapa sifat mereka yang hamba dunia ini. Rasulullah mengatakan, in uqtiya radiyah wa illam yu'ta sakhita. Model penyembah dunia, hamba dunia itu kalau dia diberi, dia dapat, dia akan ridho.
senang. Tapi kalau dia tidak dapat, tidak dikasih, dia akan marah. Cina setengah mati tong kepenjangan apa? Macam-macam. Dia akan, karena dia memang pikirannya, judul di otaknya cuma satu, adalah dunia. Apalagi Rasulullah menyebutkan secara rinci. Lalu beliau mengatakan, wantakasa wa iza syika falan taqash. Ya. Orang seperti itu, hamba dunia, sifat berikutnya adalah jika dia mendapatkan ujian sedikit saja, sekedar tertusuk duri, dia akan mudah sekali emosi, dia mudah marah. Pernah ada orang seperti itu? Atau begini Pak, izinkan saya belok sedikit. Jadi dia jadi pernah Bapak mengalami sebuah keadaan, ada pekerjaan yang mau sekali kita selesaikan, tapi susah sekali selesai. Pernah begitu Pak? Mengetik misalnya, salah-salah terus. Pernah begitu Pak? Pernah dapat keadaan begitu? Mau tahu solusinya? Rasulullah kasih ajar sebenarnya. Kalau nanti Pak, Ibu suatu saat ada keadaan-keadaan susah lah, mirip-mirip kalau kasih masuk benang dalam jarum, susah lah. Mau tahu solusinya Pak? Itu diajar oleh Rasulullah. Satu ucapan yang sederhana yang selalu kita ucapkan sebenarnya, cuma karena tidak tahu fungsinya. Apa itu? La haula wala quwata illa. Begitu. Jadi jangan masuk semua langsung jadi melayang pecah. Enggak, ada solusinya. Nah, begitu juga kalau kita suatu saat pernah ada keadaan di mana kita pecah natal sakit. Hanya pemenjam penagaman ceritaan. Pecah Allah sakit. Pernah begitu Pak ya? Pernah. Mau tahu solusinya? Ya. Ada doanya sebenarnya itu. Kalau pokoknya ini hati sudah istilahnya orang Betawi itu sudah greget sekali mau kalau bahasa Makassar kalau tidak salah tak giging-giging minjo mau memberontak. Sebenarnya ada solusinya, ada doanya. Rasulullah mengajar. Ya. Doa yang ada di dalam buku doa pagi dan petang, zikir pagi dan petang. Apa itu? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu luar biasa. Itu cepat selesai itu Pak. Kalau ada hal-hal yang mau kita selesaikan dan itu ucapkan la haula wala quwata illa billah, lalu doa itu ya Hayyu ya Qayyum. Karena ujungnya coba kita lihat, wala takilni ila nafsi, dan jangan kau timpakan, bebankan kepada saya ya Allah beban yang tidak bisa saya lakukan, tidak bisa saya atasi, tarfata ain, sekalipun sekejap mata saja. Jadi jangan tinggalkan saya ya Allah. Maka itu insyaallah kata para ulama itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali ke sini. Modelnya orang yang cinta dunia itu kalau kena duri saja sedikit itu langsung kayak kiamat. Dia enggak tahu arah ya, untuk istilahnya kalau dapat masalah tidak tahu jalan pulang. Tidak tahu jalan pulang. Maka begitulah. Maka kemudian Rasulullah menyebut kalimat berikutnya. Tuba li abdin, beruntunglah seorang hamba akhadha bi anani farasih fi sabilillah, beruntunglah seorang hamba yang memacu kudanya untuk berperang di jalan Allah. Ash'asa ra'sahu mughbaratan qadamah, ya, rambutnya kusut, kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasa kana fil hirasa, kalau dia ditugaskan untuk berjaga maka dia akan lakukan itu dengan baik. Wa in kana fis saqah kana fis saqah, kalau dia ditugaskan untuk bertugas di perbatasan dia akan melakukan itu dengan baik. Modelnya kasihan, idza sta'dzana lam yu'dzan lah, model orang-orang yang beruntung ya.
kebalikan dari pecinta dunia, modelnya itu sederhana. Dia seperti seandainya dia minta izin untuk melakukan satu perbuatan kepada orang besar, dia dianggap remeh, tidak akan diberikan izin. Wa in syafa'a lam yashfa', kalau dia minta rekomendasi, dia minta diberikan kata belece, dia tidak akan diberi karena dia kelihatan orang-orang yang sederhana, tetapi kemudian ya dia termasuk orang-orang yang punya harapan besar terhadap akhirat. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat sejarah, catatan sejarah tentang para sahabat, itu hampir tidak ada pikirannya tentang dunia. Kita ulang hadis tentang misalnya Rabi'ah, seorang sahabat yang bawakan Nabi tempayan berisi air untuk berwudu. Nabi kemudian mengatakan, "Sal, ya Rabi'ah, coba minta." Kalau seperti orang-orang sekarang yang cinta dunia, dikasih kesempatan sama Nabi minta, pasti minta dunia. Tapi sahabat itu mengajarkan kepada kita, mintanya luar biasa, langsung mantong yang paling hebat. As'aluka murafaqataka fil jannah. Permintaan saya sederhana aja ya Rasulullah, nanti kalau masuk surga kita bukan sekedar satu rombongan, saya mau kita sama-sama maka Rasulullah mengatakan, ibatal lagi awa gaira dalik, ada yang lain? Dia bilang tidak mantau, itu saja. Itu memberikan petunjuk bahwa para sahabat itu memang pikiran akhiratnya jauh lebih tinggi. Nah, untuk itu saudara sekalian, sebagai penutup, Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada kita, yang pertama bentuknya wanti-wanti untuk jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu memikirkan dunia, atau lebih besar pikiran dunianya dari akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatil akhirah hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan selalu memasukkan rasa kaya dalam hatinya. Wa wahhada syamlah, Allah akan menjadikan fikirannya selalu fokus. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan ridho. Wa man kanatid dunya hammu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, farraqallahu syamlah, Allah akan memporak-porandakan pikirannya. Pokoknya tidak pernah merasa kaya. Wa ja'alallahu faqra nasba ainai, Allah akan menjadikan rasa miskin selalu berada di kelopak matanya. Wa ma atathu dunya illa ma qaddiralah, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali dalam keadaan apa yang telah ditakdirkan untuknya tentang dunia ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, yang ini disebutkan oleh ulama kita, bahwa Nabi mengajar kita, beliau mengatakan, "Qad aflaha man aslam," beruntunglah orang-orang yang agama yang kau berikan kepadaku. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita saling mendoakan, semoga Allah selalu memberikan kita taufiknya dan kemampuan untuk selalu qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan kita berlindung dari sifat orang-orang yang menghambakan diri kepada dunia ini. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Uang bank. Maksudnya gaji tak lewat bank. Oh iya. Iya Pak, itu dibahas di ulama bahwa kalau pekerjaan kita pekerjaan yang halal, ya, lalu gaji kita tentu berdasarkan kerja kita, kinerja kita kan, dan hukum asalnya pekerjaan kita adalah pekerjaan halal. Maka sekalipun gaji kita entah dari pemerintah atau dari lembaga, untuk membayar gaji kita itu yang pekerjaannya halal, sekalipun dia lewat bank, itu tidak ada hubungannya Pak, karena dia cuma jalur untuk pembayaran, bukan uang kita itu dipakai untuk perbuatan riba. Kita memang dibayar untuk pembayaran gaji kita, jasa kita sebagai guru atau apa dan seterusnya. Iya Pak. Iya. Jadi uang dia punya uang soalnya bunganya itu dia betul. Iya. Nah, yang saya dia sumbernya kan uang bagaimana tapi pekerjaan halal seperti guru dan segala macam, kita tidak berdosa Pak dengan itu. Dia yang berdosa, yang yayasan itu. Kenapa dia gaji kita dengan itu? Ya, karena kita menjual jasa kita kepada yayasan atau lembaga itu. Kita tidak ada hubungannya dengan itu. Iya, dengan sumbernya dia dari mana? Yang penting adalah pekerjaan kita, pekerjaan yang halal. Maka kita dapat gajinya lewat pekerjaan kita. Adapun yang menggaji itu dari mana asalnya dia, itu bukan urusan kita. Kita tidak punya urusan. Iya Pak, dengan itu. Iya. Saya nanti di beberapa penjelasan tentang sama begini Pak. Ketika kita uang hasil pelacuran haram atau halal? Haram toh? Uang hasil pelacuran. Jelas? Baik. Sekarang saya buka warung di rumah saya. Warung di rumah saya. Pelacur itu datang ke rumah saya beli Indomie. Apakah uang hasil pelacurannya yang dipakai itu haram kepada saya? Tidak, karena yang terjadi adalah akad jual beli dengan saya, dia beli barang. Adapun uang yang dia pakai, ya itu dia yang berdosa karena dia mendapatkan hasil dari itu. Jadi kita tidak ada hubungannya Pak dengan itu. Allah alam. Iya. Jadi tenang saja, aman insyaallah, aman. Iya. Sudah cukup, sudah habis waktu ini. Jangan bilang masih ada 1 menit. Iya, iya Pak. Contoh. Kalau seperti tadi penjelasannya, kalau dia full untuk dunia dan sama sekali tidak mendapatkan balasan akhirat, Bapak rugi. Ya, maka sebaiknya kita minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Ya, kalau bisa dunianya itu percikannya saja, sekalipun besar. Ya, dia berdasarkan ayat dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Jadi minta akhirat, tetapi minta juga bagian dari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu juga rumusnya, bahwa hendaklah semua amalan soleh
Dan amalan soleh pastinya maksudnya adalah amalan yang berhubungan dengan agama ini, ya. Tujuan utamanya memang pahala dari Allah. Kalau ada efek dunianya, alhamdulillah. Seperti dalam ayat, saya minta lebih 1 menit. Seperti dalam ayat, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha nahnu narzukuk, dan perintahkanlah anak dan keluargamu untuk mendirikan salat. Sabar-sabarlah, Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Dari situ disimpulkan bahwa salat itu memperbaiki rezeki. Ya, atau kita lebih spesifik, bolehkah salat duha untuk memperbaiki rezeki? Boleh karena memang Allah menjaminnya. Ada motivasi dunia di situ. Ada motivasi dunia berupa rezeki. Siapa yang salat duha 4 rakaat, maka Allah menjaminkan rezekinya sampai akhir hari itu. Itu ada motivasi dunia. Sayangnya memang kalau dijelaskan lebih rinci, rezeki yang dimaksud bukan rezeki berupa harta. Sebab kita memang orang Indonesia, apalagi orang Bugis Makassar, ya pinjau di kana dalle puna doe. Itu di situ masalah kita. Ya. Padahal rezeki yang dimaksud macam-macam. Saya kira demikian. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita belajar. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.